Halo teman-teman Kastra, kalian tahu nggak sih belakangan ini banyak kasus-kasus tentang toxic relationship hingga berujung kekerasan. Ada diantaranya kasus oknum polisi yang disebut menganiaya mantan kekasih hingga bersimbah darah, lalu berita viral tentang mahasiswi UPH dianiaya pacar hingga luka parah, dan juga berita Elisa mahasiswa Pandeglang yang dibunuh mantan pacar menggunakan kloset. Nah, sebelum membahas yang lebih serius, kita perlu tahu dulu tentang apa sih toxic relationship itu. Teman-teman pasti nggak asing kan sama istilah toxic relationship. Istilah toxic relationship pertama kali muncul dalam buku Toxic People yang ditulis oleh Dr. Lillian Glass, seorang pakar komunikasi dan psikologi pada tahun 1995. Ia mendefinisikan toxic relationship sebagai suatu hubungan antar dua individu yang tidak saling mendukung, di mana ketika konflik salah satunya berusaha untuk melemahkan yang lainnya. Lalu, adanya rasa persaingan dan juga rasa tidak hormat serta kekurangan kekompakan satu sama lain. Sedangkan, menurut Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia mendefinisikan kekerasan dalam pacaran atau dating violence ini sebagai tindakan kekerasan terhadap pasangan yang belum terikat pernikahan yang meliputi beberapa hal yaitu kekerasan fisik, emosional, ekonomi, dan pembatasan aktivitas. Dari data Komnas Perempuan juga menunjukkan bahwa pacar dan mantan pacar masih menempati urutan tertinggi sebagai pelaku dari kekerasan terhadap pasangan di ranah personal sepanjang tahun 2022. Menurut studi internasional, 80% remaja dan orang dewasa yang menjadi korban dari kekerasan dalam pacaran tetap memilih untuk berada dalam hubungan mereka. Bahkan, diantaranya berniat untuk menikahi pasangan mereka. Dari penjelasan tersebut, pasti kalian banyak yang kepo nih, kenapa mereka masih bertahan dalam toxic relationship. Beberapa alasan mengapa mereka masih bertahan adalah, yang pertama, adanya afeksi dan perasaan cinta yang dirasakan oleh korban pada pelaku. Perasaan cinta ini kemudian menyebabkan korban tidak menyadari akan kekerasan yang terjadi dalam hubungan mereka. Yang kedua, adanya rasa ketidakberdayaan atau helplessness pada korban. Rasa tidak berdaya ini juga bisa muncul karena korban menganggap pelaku sebagai sosok yang penting dalam hidupnya, serta ketakutan untuk menjalin hubungan yang baru karena sudah terikat secara mendalam. Ketiga, yaitu durasi lamanya hubungan. Semakin lama hubungan mereka, maka korban cenderung lebih mudah untuk memaafkan dan memaklumi perilaku kekerasan tersebut. Dan yang keempat, adalah keseriusan dalam menjalin hubungan. Adanya hubungan yang lebih serius hingga diketahui pihak keluarga membuat korban akan merasa malu apabila putus hubungan. Nah, lalu apa sih dampak psikis dari menjalani toxic relationship ini bagi para korban? 1. Korban mengalami perasaan tertekan dan traumatis sehingga memicu stres dan depresi. 2. Kehilangan rasa kepercayaan kepada orang lain dan tidak percaya pada ketulusan. 3. Munculnya kecemasan berlebihan, rasa bersalah, malu, dan rendah diri hingga dapat melukai diri yang muncul karena keinginan untuk bunuh diri. 4. Rasa aman terganggu karena merasa diteror dan dihantui dengan rasa traumanya. Dari banyaknya kasus dan dampak yang dirasakan oleh korban, masih banyak loh orang-orang yang hingga saat ini masih menjalani hubungan tersebut. Apakah kalian juga merasakannya di lingkungan sendiri? Jika ada argumen tentang toxic relationship, yuk tulis pendapat kamu di kolom komentar. Setelah tahu apa itu toxic relationship, dampak, dan alasan mengapa masih bertahan, gak afdol nih rasanya kalau gak minta pendapat dari narasumber profesional Kak Agatha Ginahanan, MPSI Psikolog. Tapi sebelum itu, kita akan dengerin dulu opini dari teman-teman KM Psikologi tentang isu ini. Jadi menurut aku pasangan yang toksik itu adalah pasangan yang ngebuat seseorang merasa selalu merasa kurang dan selalu berjuang sendirian gitu loh. Kalau pasangan yang toksik itu juga biasanya kayak berlindung di kata kayak aku emang orangnya begini jadi nggak bisa dirubah. Sedangkan kepribadian itu kan emang sulit diubah dan cenderung kayak nggak bisa gitu kan. Tapi kepribadian itu bisa diadaptasikan gitu loh. Jadi sebenarnya pasangan yang toksik ini yang bisa buat pasangannya itu
jadi kayak nggak worth it buat siapapun. Menurut saya, toxic relationship itu adalah hubungan di mana pasangan mempertahankan hubungan tetapi tidak memiliki manfaat baik secara fisik maupun mental. Jadi bisa dikatakan bahwa hubungan ini didasari karena adanya alasan tersendiri. Jadi alasan tersebut bisa berupa material maupun perasaan. Jadi bisa dikatakan apakah pasangan itu hanya mempentingkan kepentingan pribadi melalui contohnya kekayaan atau perasaan. Jadi bisa dikatakan kebahagiaannya itu ada di pasangannya tersebut. Jadi kalau bisa dikatakan pasangan tersebut sebenarnya pengen hubungan itu karena adanya bisa dibilang dasar yang tidak benar atau alasan tersendiri seperti yang saya sebutkan. Kalau menurut aku gimana kita bisa keluar dari hubungan yang toksik itu, kita harus berani sih. Kayak misalkan kita nih udah sadar bahwa kita berada di hubungan yang toksik, pasanganku toksik nih, ya kita harus berani untuk mengambil actionnya gitu loh. Kayak kita harus berani mengakhiri ketoksikan ini, dalam artian kamu bisa berani ngomong sama dia, aku merasa hubungan ini kita udah toksik, atau ya kita putus gitu. Karena kan sesuatu yang berlebihan tuh nggak baik, dalam artian ya kalau sudah toksik itu kan pasti sudah berlebihan, itu nggak baik, makanya harus diobati atau diakhiri gitu. Sikap saya terhadap pasangan yang toksik itu yang pertama adalah saya tentu perlu memahami mereka, mengapa mereka tetap mempertahankan hubungan yang sudah jelas tidak baik untuk diri mereka sendiri. Jadi dengan memahami mereka tentu aku bisa mengetahui apa sebenarnya dasar dari hubungan tersebut. Lalu ya saya bisa dikatakan sikap saya itu selanjutnya adalah berkomunikasi dengan mereka dan berusaha supaya kedua pasangan tersebut memiliki pemahaman yang tepat mengenai hubungan mereka supaya lancar, atau jika memang tidak dapat terkomunikasikan antara dua pasangan atau masing-masing sudah memang keras kepala atau bisa dikatakan ya tidak merasa hubungan ini sesuai, berarti adalah yang perlu dilakukan adalah untuk mengeluarkan kedua orang yang menjadi pasangan tersebut dari hubungan itu. Kalau aku sih sikapnya, kalau ada temen aku yang dia sedang berada dalam hubungan yang toksik, sebenarnya ada rasa kasihannya, tapi kan sebagai teman yang baik kita kan harus mensupport dia, dalam artian kalau dalam kondisi yang seperti itu kita menjadi tempat ceritanya dia, kita membantu dia gitu. Tapi tetap kalau dari aku pribadi membalikan pilihan itu ke temanku sendiri, karena dia yang paling ngerti, karena dia yang lagi berada di posisi itu. Aku sebagai teman hanya bisa menjadi tempat ceritanya dia, memberikan dia saran dan nyemangatin dia lah, nguatin dia gitu. Menurutku seseorang bisa keluar dari toxic relationship ini ketika dia udah benar-benar capek dan dia sadar kalau dia tuh ada di fase yang gak baik, entah untuk fisiknya juga untuk mentalnya. Nah ketika dia udah di tahap resilience gitu, jadi dia bisa keluar dari toxic relationship ini. Nah, teman Kastra, setelah mendengar opini KM Psikologi, apakah pandangan kalian tentang isu ini berubah atau tetap sama? Atau justru tambah bingung nih? Untuk memperkuat argumen kalian, yuk langsung aja kita dengar penjelasan dan opini dari Kak Agatha Ginahanan, MPSI Psikolog. Oke, pertanyaan adalah gimana kita dapat mengidentifikasi bahwa pasangan kita itu toksik gitu. Tapi yang perlu kita pahami tentang hubungan dulu ya secara global, itu kan setiap dari kita tuh kan pengennya kan punya membangun hubungan yang sehat, yang ideal gitu kan. Namun salah kaprahnya sekarang ini banyak sekali individu yang mendefinisikan hubungan sehat dan ideal itu adalah hubungan yang tidak ada masalah. Nah, ini menurutku adalah masalah besar. Wah, kalau nggak ada masalah, berarti hubunganku sehat. Tapi ketika ada masalah, hubunganku toksik. Nah, salah kaprahnya ada di situ. Nah, toxic relationship sendiri, ini kan sebuah hubungan yang bersifat tidak sehat atau merusak sifatnya antar individu yang ada di dalamnya.
Jadi seperti hubungannya tuh diibaratkan adalah hubungannya beracun gitu. Membuat kita tuh sulit untuk produktif gitu ya. Kita tidak sehat juga dalam kehidupan sehari-hari. Nah, tentunya dengan toxic relationship ini itu menimbulkan rasa-rasa tidak nyaman karena efek dari perilaku-perilaku yang saling menyakiti atau kita disakiti baik secara fisik maupun emosional. Jadi dalam hubungan itu sendiri tidak ada rasa saling mendukung, menghormati, atau bahkan ada indikasi untuk menjatuhkan satu sama lain. Nah, bisa dibayangkan ya, individu yang ada di dalam toxic relationship itu kan dia merasa hubungannya tidak menyenangkan. It's very draining gitu ya, atau bahkan merasa lebih banyak negatifnya daripada positifnya. Nah, sekarang ini masyarakat itu sangat mudah melabelkan penilaian bahwa ini toxic, ini bukan. Namun pada prosesnya, untuk mengidentifikasi apakah ini toxic atau bukan, itu perlu adanya pemahaman tentang karakter-karakter toxic relationship. Perlunya adanya pemahaman karakter dari toxic relationship ini sendiri. Yang pertama mungkin dalam hubungan kita merasa ada kontrol yang tidak sehat atau berlebihan. Bisa kita bilang ada power control dari pasangan kita. Lalu yang kedua, sudah mulai hilangnya kepercayaan. Padahal kita tahu kan, kepercayaan itu kan adalah hal yang sangat krusial dalam sebuah hubungan. Nah, biasanya hubungan yang tidak sehat itu bisa dirasakan dengan adanya rasa-rasa yang tidak percaya oleh pasangan kita, atau bahkan kita sendiri sebagai pasangannya, kita merasa takut untuk mengkomunikasikan sesuatu dengan pasangan, dan lebih memilih untuk menutupinya. Ya, akhirnya kita juga punya persepsi bahwa aku ada yang ditutupin nih, berarti nanti pasanganku pasti ada juga yang ditutupin dari aku. Nah, hilangnya kepercayaan ini juga akhirnya tuh memicu kita untuk berperilaku tidak jujur. Dari yang awalnya takut bilang, akhirnya dalam kehidupan sehari-hari kita terbiasa untuk berbohong, yang akhirnya ya terbiasa aja untuk menutupi terhadap pasangan kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah adanya rasa ingin menuntut. Jadi toleransi dan simpati itu hilang. Sehingga ada unsur-unsur disrespect atau tidak respect dalam hubungan itu. Selanjutnya ada rasa tidak aman atau rasa insecure. Nah, ini sering nih terjadi sekarang. Terjadi oleh bisa salah satu pihak, bisa kedua belah pihak ya. Jadi pihak itu yang cenderung mengontrol, biasanya dia tuh didominasi dengan rasa ingin selalu dibutuhkan, penuh dengan kecurigaan gitu. Ada rasa berkuasa atau rasa insecure yang muncul dengan adanya perilaku-perilaku cemburu atau jealous yang berlebihan, sehingga dia akan berupaya untuk lebih mengontrol pasangannya. Nah, di sisi lain untuk pihak yang diatur, yang dikontrol ini, dia akan merasa menjadi orang yang lemah, tidak berharga, terbatas, atau takut dengan pasangannya. Nah, ini tentunya menimbulkan dampak-dampak psikologis bagi kedua belah pihak. Mungkin aku bilangnya pelaku dan korban. Nah, selanjutnya ciri-cirinya lagi. Ada komunikasi yang buruk. Itu. Kita tidak bisa berkomunikasi dengan enak dengan pasangan. Nah, itu perlu dicurigai itu ya. Dan selanjutnya lagi yang terakhir ada perilaku abusif atau kekerasan dalam berbagai macam bentuk ya. Atau dalam biasanya di psikologi itu disebut ada KDP atau kekerasan dalam pacaran, atau kalau rumah tangga berarti KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Nah, kekerasan sendiri terdapat tiga level ya, 3 kategori juga. Yang pertama, kekerasan secara verbal dan mental abuse, verbal abuse gitu ya. Pada level ini kita itu tidak merasa mengalami kekerasan, karena kan nggak ada bukti fisik yang kelihatan. Nah, ini adalah bentuk kekerasan yang membuat pasangan gitu ya, mengalami penderitaan secara psikis, membuat adanya tekanan mental, rasa terpuruk gitu ya, tidak berharga, atau bahkan perilaku-perilaku ini tuh menjadi bentuk trauma dari si korbannya. Namun apabila ini dibiarkan terus-menerus, ya akan berdampak bagi kesehatan psikologis seseorang, terutama si korbannya. Selanjutnya ada yang namanya sexual abuse, ya, kekerasan seksual. Jadi terdapat perilaku seksual yang bersifat memaksa, merendahkan, menyakiti, atau perilaku seksual dengan tujuan untuk mengontrol korbannya, atau bisa kita bilang dengan istilah pemerkosaan. Nah, yang terakhir adalah physical abuse,
ya, perilaku fisik, memukul, menendang, menampar gitu ya, atau perilaku-perilaku fisik yang terasa jelas lah perilakunya bagaimana, jelas juga rasa sakitnya gitu ya, dan jelas juga bekasnya. Nah, ini adalah yang masuk dalam kekerasan fisik. Nah, begitu sih, itu adalah karakter-karakter yang bisa kita gunakan untuk mengidentifikasi apakah aku terjebak dalam toxic relationship atau tidak. Kenapa seseorang itu tetap bertahan dalam hubungan yang toksik? Ingat, kita perlu pahami bahwa untuk keluar atau mendeteksi hubungan yang toksik itu tidak mudah. Ada banyak dampak dari hubungan yang toksik ini yang membuat munculnya rasa takut. Ya, bayangkan gimana sih kita ketakutan ke pacar kita sendiri gitu ya. Ada rasa cemas gitu. Yang sehingga ini tuh menghambat dalam kutip korban untuk mencari bantuan ataupun kemauan dan kesadaran dia untuk menyelesaikan masalah. Nah, bayangkan, kita dalam kondisi yang sangat tertekan secara mental, kita merasa harga diri kita sangat rendah, kita panik, kita sering melakukan self-blaming atau menyalahkan diri sendiri, karena kata-kata dari pasangan kita yang sangat menyakitkan. Nah, dalam kondisi psikologi yang seperti ini, apakah kita punya daya untuk meminta bantuan atau hanya sekedar bercerita kepada orang lain? Saya rasa enggak. Kondisinya sangat lemah. Nah, individu-individu yang memilih untuk tetap bertahan, biasanya karena yang pertama, dia itu sering melakukan self-blaming, terus-menerus. Menyalahkan diri sendiri, gitu ya. Merasa bahwa dia yang paling bersalah atas perilaku buruk yang diterima. Gitu. Contohnya pemikiran kayak, ya dia mukul aku karena aku salah sih. Atau ada self-blaming lagi yang merendahkan harga diri seperti, ya memang aku bodoh seperti apa yang dia katakan. Nah, hal ini tentunya juga diiringi dengan harga diri yang merosot, turun, rendah sekali harga dirinya. Mereka selalu mempertanyakan nilai-nilai diri mereka. Apakah dengan memilih putus akan ada orang lain yang mau? Gitu. Apakah aku bisa sendiri? Gitu. Nah, individu di sini yang saya sebut sebagai korban, itu terus berusaha untuk memperbaiki keadaan. Menaruh harapan, ya, naruh harapan kembali bahwa semua ini akan bisa berubah. Lalu dia berusaha merubah sifat pasangan yang meskipun itu dirasa sangat berat. Gitu. Nah, selanjutnya ada juga rasa tidak tega dengan pasangan. Nah, ini nih rasa nggak tega. Ya namanya juga hubungan relationship ya, pasti ada kenangan indahnya. Nah, individu yang memilih untuk bertahan biasanya ia masih mengingat atau berlarut dengan kenangan-kenangan bahagia yang dirasakan bersama dengan pasangannya. Ia masih terus mengingat kayak hal-hal indah yang pernah dialami, susah yang dihadapi berdua, gitu ya. Sehingga dengan mengingat hal-hal indah itu, ia terus menaruh harap dan ekspektasi bahwa hubungan ini pasti akan kembali bahagia lagi kok. Gitu. Nah, individu yang berpikiran seperti ini, itu menganggap seolah membenahi hubungan itu adalah tanggung jawab besarnya. Itu dia. Itu adalah kenapa orang stay in the toxic relationship. Dia memilih untuk bertahan. Dinamikanya seperti itu. Gitu ya. Nah, lalu pertanyaan kedua tadi, bagaimana sih cara keluar dari hubungan yang toxic? Ada beberapa cara yang ini bisa kita sebut sebagai step-step. Yang pertama, langkah utama adalah sadar. Ketika kita merasa ada yang salah dari hubungan kita harus menyadari dan secara gentle ya berani menerima dan menyatakan bahwa iya, memang hubunganku ini tidak sehat. Nah, yang perlu teman-teman tahu kan, menyadari ini pun itu tidak mudah ya. Itu sangat butuh proses yang panjang sekali yang membuat kita akhirnya sadar. Nah, pasti ketika proses menerima itu ada rasa denial, rasa tidak terima seperti, oh mungkin memang aku yang salah, oh pasti masih bisa diperbaiki, oh kayaknya nggak tepat aja deh waktunya. Nah, itu adalah tahap-tahap di mana kita tuh berusaha bernegosiasi dengan diri kita sendiri. Ya, ketika ada deteksi, ini nggak sehat nih, rasakan betul-betul ketidaksehatan itu, amati, dan kemudian sadari. Itu adalah langkah penting yang dilakukan oleh kedua belah pihak ya. Baik kita sebagai korban, tidak dipungkiri bisa jadi pelaku juga bisa mendeteksi itu.
Yang kedua, ada dengan mengekspresikan atau berusaha mengutarakan perasaan kita. Coba dulu ya bangun komunikasi dengan pasangan kita selagi memungkinkan. Ya, coba untuk membuat komunikasi dengan pasangan bahwa kayaknya ada beberapa pola dari hubungan deh yang dirasa merugikan kita berdua. Ya, coba untuk bilang ketika dirasa memungkinkan. Hal ini bisa disampaikan ketika kondisi itu sedang baik gitu ya. Apa memang ada waktu santai untuk ngobrol gitu ya. Atau quality time dengan partner gitu kan. Dengan media apapun. Bisa melalui texting, ngobrol langsung gitu ya. Selanjutnya, setelah kita berusaha mengekspresikan dan mengutarakan itu, kita juga bisa ketika dirasa tidak memungkinkan lagi, kita meminta bantuan dari orang lain. Penting bagi kita untuk memberitahu orang lain, terutama orang-orang yang kita percaya atau individu yang tahu betul bagaimana sih kondisi yang aku hadapi gitu. Dengan memberitahu orang lain, kita itu seperti memiliki orang yang bisa membantu ketika ada kondisi-kondisi yang tidak terduga atau berbahaya. Kembali lagi, ada tendensi untuk mengalami kekerasan gitu ya. Ketika ada hal yang berbahaya, misalkan kita diberi diperlakukan secara keras, mendapat kekerasan fisik gitu, kita tahu kemana kita minta tolong. Nah, yang terakhir ya, kita juga bisa mencari bantuan profesional. Ya, ini bisa dilakukan sebelum gitu. Ketika kita mendeteksi bahwa aku terjebak dalam hubungan yang toksik, kita bisa meminta bantuan ke profesional untuk menangani ini. Gitu ya. Atau bahkan setelah kita berhasil untuk keluar dari hubungan yang toksik, kita bisa mengakses bantuan dari profesional untuk masa pemulihan. Karena dampak dari toxic relationship itu bisa berakibat buruk juga bagi kondisi psikologis, terutama di sini adalah korban. Oke, dampak apa yang akan terjadi pada hubungan selanjutnya dari orang yang pernah terjebak dalam toxic relationship ini? Kita harus memahami lagi bahwa toxic relationship itu tidak mudah untuk dideteksi dan tidak mudah juga untuk dihilangkan. Dan kita tahu selama proses kita menjalani ini banyak sekali hal-hal yang menyakiti. Banyak sekali hal-hal dalam toxic relationship itu yang merusak diri. Gitu kan? Nah, untuk korban gitu ya, dampaknya dalam relationship selanjutnya itu adalah ada sebuah trauma gitu ya. Trauma ini bisa membuat individu tuh takut untuk membina hubungan baru gitu. Karena harga dirinya pun belum naik, jadi dia takut, akankah aku berhasil di hubunganku selanjutnya? Apakah aku akan gagal gitu ya? Apakah terulang lagi belenggu toxic relationship itu muncul dari sisi korbannya, atau bahkan pada beberapa kasus gitu ya, korban-korban dari relasi yang tidak sehat ini itu perlu mendapatkan pendampingan dari psikolog atau psikiater karena sudah berdampak hingga mengalami gangguan psikologis gitu. Jadi kita bisa paham ya beratnya menjadi korban dari toxic relationship itu karena kesehatan mentalnya pasti terganggu gitu. Ada dampak-dampak psikis yang dialami. Itu dari sisi korban. Sehingga korban ini perlu untuk ditingkatkan lagi harga dirinya, kepercayaan dirinya, keberaniannya dia untuk berkomunikasi, asertivitasnya dia untuk bisa meminta tolong ke orang lain. Itu yang terus-terusan perlu dipupuk. Nah, di samping itu, untuk pelaku sendiri tentunya punya dampak dong, gitu. Nah, pelaku ini akan terus-menerus melanjutkan gitu ya, melanjutkan habitnya. Ketika tidak ada willingness, tidak ada kemauan, atau tidak ada kesadaran untuk berubah. Nah, ketika dia tidak sadar bahwa itu salah, gitu, bahwa itu sangat merugikan diri sendiri maupun orang lain, ia akan terus berkembang dan tumbuh menjadi individu yang tidak mampu meregulasi emosi, tidak berempati, individu yang agresif gitu. Jadi ketika dia sadar, ketika dia menyadari itu, dia tahu dong mana yang harus dirubah ya. Salahku apa ya kemarin? Dia akan melakukan refleksi
terhadap hubungannya kemarin. Tapi kalau tidak ada kesadaran, tidak ada willingness atau kemauan, ya akan terus-terus dia jalan aja sesuai dengan pola yang kemarin. Nah, inilah pentingnya kita. Pentingnya kita ketika kita berada pada lingkungan yang terjerumus pada toxic relationship. Kita dibutuhkan di situ. Ya, ketika kita tahu orang lain itu terjebak, atau ketika kita menjadi significant other atau orang yang berada di lingkungan individu dalam toxic relationship, disitulah kita harus bertindak, entah dengan menyelamatkan korban, gitu ya, memberikan ruang yang aman untuk korban, memberikan saran penanganan yang tepat untuk korban, misalkan ke psikolog kah, untuk menyelesaikan masalahnya, atau bahkan ketika kita berada pada lingkungan yang dekat dengan pelaku, sebagai sahabat mungkin, atau sebagai saudara, kita bisa mengingatkan dengan cara yang menyenangkan gitu ya. Tidak memojokkan, tapi lebih ke, kenapa sih kamu mukul pasanganmu gitu? Kenapa sih kamu ngomongnya kasar banget sama pasanganmu? Kenapa? Apa yang kamu rasain? Nah, kita memberikan masukan atau saran secara perlahan. Akan salah ketika kita melihat itu dan kita tidak bertindak. Kita sama saja menyakiti mereka berdua. Setelah mendengar opini dari narasumber profesional kami, yaitu Kak Agatha Ginahanan MPSI Psikolog, yuk tulis gimana argumen, pandangan, dan sanggahan kalian tentang isu ini dan juga tentang toxic relationship. Itu dulu video Sito kali ini, semoga semakin menambah wawasan kalian. Jangan lupa subscribe, like, dan share ke kerabat-kerabat kalian ya. Sampai jumpa di episode selanjutnya. See you!